Napoli capai kesepakatan transfer Scott McTominay dari Manchester United. Napoli akhirnya mencapai kesepakatan penting untuk merekrut Scott McTominay, gelandang Manchester United yang telah menjadi incaran mereka selama beberapa pekan terakhir. Klub Serie A ini berhasil menuntaskan negosiasi dengan Manchester United, setelah melalui diskusi intens selama beberapa minggu terakhir. Kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp517 miliar, dengan beberapa klausul terkait penjualan di masa depan yang juga telah disepakati. Proses kepindahan Scott McTominay ini tidak lepas dari peran Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna, yang terlibat aktif dalam pembicaraan di London dan Manchester. Manna tidak hanya berfokus pada McTominay, tetapi juga mencoba memboyong Romelu Lukaku dari Chelsea, dan Billy Gilmour dari Brighton ke Naples. Namun, McTominay menjadi prioritas utama, karena dianggap bisa memberikan kontribusi signifikan bagi lini tengah Napoli. Sementara itu, bagi Napoli, kedatangan McTominay diharapkan bisa menambah kekuatan mereka di lini tengah, yang menjadi salah satu area yang perlu diperkuat dalam persaingan di Serie A musim ini. McTominay dikenal sebagai gelandang yang memiliki daya juang tinggi, dan kemampuan bertahan yang baik, sehingga diharapkan bisa memberikan keseimbangan di lini tengah Napoli. Selain itu, kemampuan McTominay dalam mencetak gol juga akan menjadi nilai tambah bagi tim asuhan Antonio Conte ini. Namun, kepindahan McTominay ini tidak terjadi tanpa tantangan. Awalnya, Fulham juga menunjukkan minat yang besar terhadap pemain asal Skotlandia ini, dan bahkan sempat mengajukan tawaran sebesar Rp407 miliar. Namun, tawaran tersebut dianggap terlalu rendah oleh Manchester United, sehingga Napoli kemudian muncul sebagai kandidat utama, yang berhasil mengamankan tanda tangan McTominay. Kepindahan McTominay ke Napoli diharapkan akan selesai dalam beberapa hari ke depan, dengan pemain tersebut segera menjalani tes medis, dan menandatangani kontrak resmi di Naples. Jika semua berjalan lancar, Scott McTominay kemungkinan besar akan segera bergabung dengan skuad Napoli, dan memulai petualangan barunya di Serie A. Sementara United akan langsung mengontrak Manuel Ugarte dari PSG. Syarat Erik ten Hag agar tidak dipecat Manchester United musim ini terungkap. Erik ten Hag kini berada di bawah sorotan. Dia diharapkan untuk meraih setidaknya 2 trofi, dan membawa Manchester United kembali ke 4 besar Liga Inggris, guna memastikan perpanjangan kontraknya. Pelatih asal Belanda ini memulai musim baru dengan tekanan yang cukup besar, meskipun Ineos telah meredakan spekulasi tentang masa depannya yang beredar sepanjang musim panas. Sebelumnya, banyak yang memperkirakan bahwa Ten Hag akan dipecat setelah MU mengalami performa terburuk di Liga Inggris dan Liga Champions pada musim lalu. Namun, keberhasilan meraih Piala FA dengan mengalahkan Manchester City di Wembley, ditambah dengan kemenangan di Piala Carabao pada tahun 2023, memberikan harapan baru. Hal ini membuat manajemen klub kembali mempercayakan masa depan kepada Erik ten Hag. Meskipun demikian, alih-alih memberikan kontrak baru, Ineos memilih untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 12 bulan, yang kini akan berlanjut hingga tahun 2026. Chris Waddle meyakini bahwa pelatih berusia 54 tahun tersebut akan berada di bawah sorotan tajam jika ia tidak berhasil membawa Manchester United kembali ke jajaran elit Eropa dan menambah koleksi trofi mereka pada bulan Mei mendatang. Dia perlu meraih lebih banyak gelar. Meskipun telah memenangkan Piala FA musim lalu, sangat penting bagi mereka untuk terus meraih kemenangan, ungkap Waddle kepada Express Sport. Jika mereka gagal finish di 4 besar, banyak penggemar yang akan merasa sangat kecewa dan mungkin mulai beraksi. Kita semua tahu bahwa Manchester United adalah klub besar. Manchester United telah menggelontorkan lebih dari 150 juta pound untuk mendatangkan 4 pemain baru di musim panas ini, yaitu Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui. Namun, mantan pemain internasional Inggris, Waddle, meragukan strategi rekrutmen yang diterapkan oleh Ineos, dan merasa tidak ada tambahan terbaru dari Ten Hag yang benar-benar mengesankan. Ini adalah masa yang sulit bagi Manchester United dan mungkin juga bagi para penggemar. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendominasi, ungkap Waddle. Kesalahan fatal Manchester United yang bikin keok di markas Brighton.
Manchester United mengalami kekalahan 1-2 dari tuan rumah Brighton and Hove Albion dalam pertandingan matchday kedua Premier League 2024/2025. Pertandingan berlangsung di American Express Stadium, Brighton, pada Sabtu malam, tanggal 24 Agustus tahun 2024, WIB. Ini menjadi kekalahan pertama MU di musim 2024/2025. Brighton and Hove Albion membuka keunggulan lebih dulu berkat gol dari Danny Welbeck. Mantan penyerang MU ini mencetak gol ke gawang mantan klubnya pada menit ke-32, setelah menerima umpan ciamik dari Kaoru Mitoma. MU tidak menyerah, dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo pada menit ke-60. Dengan memanfaatkan assist dari Nusair Mazraoui, winger berusia 22 tahun tersebut, berhasil membobol gawang Brighton and Hove Albion. Namun, di akhir pertandingan, gawang MU yang dijaga oleh Andre Onana kembali kebobolan. Joao Pedro berhasil mencetak gol dengan tandukan, setelah menyambut umpan matang dari Adingra, membawa Brighton unggul 2-1 dan memastikan kemenangan mereka. Berikut adalah beberapa alasan yang membuat Man United terjatuh di markas Brighton. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, tetap mempertahankan susunan pemain yang sama, seperti saat meraih kemenangan melawan Fulham di pekan pertama. Menariknya, ia memilih untuk tidak menurunkan striker murni di lini depan. Kapten tim, Bruno Fernandes, ditempatkan sebagai penyerang dengan peran false nine, dikelilingi oleh gelandang dan penyerang sayap berbakat seperti Marcus Rashford, Amad Diallo, Mason Mount, Casemiro, dan Kobbie Mainoo. Penyerang tengah Joshua Zirkzee baru diturunkan di babak kedua sebagai pengganti Mount, sementara Alejandro Garnacho masuk menggantikan Rashford. Meski strategi ini menunjukkan kreativitas, tampaknya MU kesulitan untuk memberikan tekanan yang tajam terhadap pertahanan tuan rumah. MU berhasil menyamakan kedudukan berkat gol yang dicetak oleh Amad Diallo di menit ke-60. Tak lama setelah itu, Ten Hag mengambil keputusan untuk memasukkan Alejandro Garnacho menggantikan Marcus Rashford. Langkah strategis ini membuat permainan MU semakin menggigit, terutama dari sisi kiri serangan. Pergerakan lincah Garnacho membuat pertahanan Brighton dalam posisi tertekan. Bahkan, ia hampir saja membawa MU unggul dengan sebuah gol, yang dihasilkan dari umpan Bruno Fernandes. Sayangnya, gol tersebut harus dianulir oleh VAR, karena bola mengenai lutut Zirkzee yang sudah terjebak dalam posisi offside. MU seharusnya pulang dengan membawa 1 poin berharga, setelah skor 1-1 bertahan hingga akhir waktu normal. Namun, segalanya berubah dalam masa injury time. Di menit ke-95, gawang Andre Onana harus kebobolan oleh gol tandukan Joao Pedro, yang menyambut umpan ciamik dari Adingra.